عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا يا رب العالمين. وبعد. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa merahmati kita semua, memberikan kemudahan dan pertolongan di dalam melaksanakan ubudiyah dan berbagai aktivitas harian hidup kita. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama, nikmat tauhid dan berbagai karunia yang lainnya. Tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dengan hati kita, kemudian dengan lisan, dengan anggota badan kita. Kemudian kita senantiasa mencintai sang pemberi nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan selalu menghadap kepada Allah dalam melaksanakan ubudiyah, dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan bersemangat bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan dan ubudiyah kepadanya. Itulah hakikat kesyukuran yang sesungguhnya. Salawat dan salam, mari juga kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan dan kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi orang yang bahagia dan mulia di dunia ini, dan juga menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah pada yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang perkara yang sungguh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kita berbicara tentang masalah hati, amalan-amalan hati. Dan dalam hal ini kita menyadur dari kitab ringkasan Madarijis Salikin karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang berbicara tentang amalul qulub, amalan hati. Akan tapi sebelumnya beliau mengajak kita semua untuk berusaha mentadabur Al-Quran, untuk merenungi ayat Al-Quranul Karim yang merupakan syifa, obat penyembuh terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit hati dan jiwa. Di dalam hal ini beliau masih berbicara tentang kandungan surat Al-Fatihah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah jelaskan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu mengandung pujian kepada Allah, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, tentang uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Begitu juga menjelaskan tentang perihal yaumul akhirah, menetapkan tentang keimanan, keyakinan tentang hari akhirat. Karena di sana disebutkan Maliki yaumiddin. Dalam ayat surah Al-Fatihah disebutkan Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Berarti ada hari akhirat. Kemudian beliau menjelaskan tentang hidayah, petunjuk. Bahwa petunjuk memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama adalah al-bayan, penjelasan, nasihat, wejangan, edukasi. Ini semua adalah hidayah yang disampaikan oleh para rasul, kemudian para pewaris mereka dari ahli ilmu dan orang-orang yang mengajak pada kebaikan. Dan itu merupakan syarat untuk mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu at-taufiq.
bahwa bila seorang ingin mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal, maka hendaklah dia mendengar nasihat, menerima nasihat tersebut dan mengamalkannya. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kebutuhan setiap individu terhadap hidayah adalah kebutuhan yang melebihi seluruh kebutuhan hidupnya, melebihi kebutuhan makanan pada makanan dan minuman. Bahkan dalam sebagian pernyataan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kebutuhan manusia terhadap hidayah, terhadap petunjuk melebihi kebutuhan mereka kepada oksigen, bahkan melebihi dari kebutuhan mereka pada sinar matahari. Para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, selain dari tingkatan hidayah yang pertama, yaitu hidayah penjelasan, wijangan, nasihat, kemudian ilham, taufik dari Allah Azza wa Jal, yaitu di dunia, maka kata beliau ada tingkatan yang lain dari hidayah yang hal demikian itu akan Allah berikan kepada ahli iman di akhirat kelak. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada mereka untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Dan sebagaimana yang kita maklumi, kita hamba Allah yang berubudiyah di dunia ini, yang beribadah, tentu memiliki tujuan. Tujuan kita tiada lain kecuali ingin masuk surga. Tujuan kita tiada lain kecuali ingin masuk surga. Dan siapa yang membimbing kita, siapa yang memberikan petunjuk kepada kita untuk masuk surga, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara tingkatan hidayah yang terkandung dalam makna firman Allah ihdinas siratal mustaqim adalah hidayah, petunjuk untuk masuk surga di akhirat kelak. Dan juga petunjuk agar kita berjalan di akhirat kelak untuk masuk surga dengan segala kemudahan. Hal ini tentunya sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pernyataan orang-orang yang beriman setelah mereka masuk surga. Qala subhanahu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan kata Allah, wa naza'na, kami copot, kami bersihkan dari hati mereka itu min ghillin, itu kedengkian. Kedengkian terhadap sesama kaum mukminin. Tidak ada lagi kedengkian di dalam surga, tidak lagi kedengkian di hati manusia, di hati ahlul iman. Tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Karena dalam surga ada berbagai sungai. Wa qalu alhamdulillah, mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihada, yang telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kami, lihada, terhadap hal ini, yaitu masuk surga. Fama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tidak akan mungkin kami mendapatkan petunjuk hidayah kecuali bila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kami. Allah yang memberikan hidayah kepada kita semua, mengkaruniakan hidayah kepada kita semua di dunia untuk beramal saleh, melakukan ketaatan, dan itulah penyebab untuk mendapatkan rahmat Allah, sehingga di akhirat kelak kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk surga. Dan semua hal itu adalah petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mengatakan, sungguh telah datang pada kami Rasul-Rasul, utusan Rabb kami bil haq. Dan ini di dunia.
yang menjelaskan, yang mengajak pada kebaikan. Ini adalah petunjuk hidayah al-bayan, penjelasan, keterangan, ujangan, nasihat, edukasi, ya, peringatan yang menjelaskan dengan kebenaran. Wanudu, kemudian ya mereka dipanggil dan diseru, antilkumul jannah urithumuha, itulah surga yang telah diwariskan, yang telah ditentukan kepada kalian, diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, ya, disebabkan amalan yang kalian kerjakan di dunia. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Ini tingkatan hidayah yang juga merupakan makna yang terkandung dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Yang demikian itu akan diraih oleh orang-orang yang beriman, yang di dunia mereka melakukan ketaatan dan sesuai dengan kesungguhan mereka di dalam menelusuri jalan-jalan petunjuk, menelusuri jalan kebaikan di dunia ini, maka begitu juga ya kondisi dan keberadaan mereka mendapatkan hidayah untuk masuk surga. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, faman hudiya fi hadhihi ad-dari ila siratim mustaqim alladhi arsala bihi rasulah wa anzala bihi kitabah, hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musil ila jannatihi wa dari thawabihi. Barang siapa di dunia ini mendapatkan hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti jalan yang lurus, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkandung dalam doa mereka setiap saat, ihdinas siratal mustaqim. Ya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini, beri hidayah untuk mengikuti, menelusuri jalan as-siratal mustaqim, yaitu agama Allah, syariat Rasulullah, agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami sesuai dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin wal ansar. Itulah siratul mustaqim yang mencakup seluruh aspek agama. Maka barang siapa yang mengikuti jalan tersebut, yaitu kata beliau alladzi arsala bihi rasulah, yang itulah merupakan ya sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk tersebut, dan Allah turunkan ya, kitabnya untuk menjelaskan petunjuk tersebut, maka hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musil ila jannatih, maka dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk ya di akhirat kelak untuk masuk surga dan menelusuri jalan yang akan membawa mereka masuk surga dan tempat ya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka balasan sesuai dengan amalan. Wala qadri thubuti qadamihi ala hadha as-sirat alladhi nasabahu Allah li'ibadihi fi hadhihi ad-dar, yakunu thubutu qadami ala as-sirati al-mansub ala matni jahannam. Dan sesuai dengan keteguhan mereka, kekokohan ya, dan keistiqamaan mereka di dalam menelusuri jalan di dunia ini, siratul mustaqim, yang Allah bentangkan, yang Allah jelaskan kepada hambanya, yaitu agama Islam ini, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Maka begitu juga kekokohan mereka, keteguhan mereka ya di dalam menelusuri jalan yang telah dibentangkan oleh Allah, diletakkan oleh di atas jahannam, wal iyazu billah ya. Begitu juga wala qadri sayrihi ala hadhihi sirat, sesuai dengan ya kecepatan mereka dalam berjalan di atas sirat di dunia ini, jalan di dunia ini, yakunu sayruhu ala dzaka sirat, begitu juga perjalanan mereka di atas ya jalan yang Allah bentangkan, yang Allah letakkan di atas jahannam. Karena tidak ada jalan untuk masuk surga kecuali melewati jembatan atau jalan yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita akan melewatinya.
wa in minkum wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati sirat tersebut. Ya. Dan itulah keputusan yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim ya tersungkur ya di jalan tersebut dan mereka akan masuk neraka wal iyazu billah. Maka ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, faminhum man yamurru kal barqi. Nah, sebagian dalam hadis bagaimana manusia melewati sirat bukan dengan kekuatan fisik mereka, tapi dengan sesuai dengan amalan mereka. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, tajri a'maluhum tajri bihim a'maluhum tajri bihim a'maluhum, bahwa amalan mereka yang akan membawa mereka berjalan, bukan lagi kekuatan fisik ya, bukan lagi kesempurnaan fisik seseorang, tapi amalan mereka yang dikerjakan di dunia itulah yang akan membawa mereka berjalan. Dan manusia dalam melewati sirat tersebut, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam hadis, tentunya berbeda-beda. Tidak sama kecepatan mereka dalam menjalani atau mengikuti atau menelusuri jalan tersebut sesuai dengan amalan mereka di dunia. Maka ada yang melewati sirat kal barqi, seperti kilat. Wa minhum man yamurru kat-tarfi, di antara mereka ada yang melewati seperti kedipan mata, begitu cepat. Wa minhum man yamurru karrih, di antara mereka ada yang melewati seperti tiupan angin. Wa minhum man yamurru kasyaddir rikab, di antara mereka ada yang melewati seperti seorang yang menunggangi kuda. Wa minhum man yas'a sa'yan, di antara mereka ada yang berjalan, yang berlari. Wa minhum man yamshi yamurru mashyan, di antara mereka ada yang hanya berjalan biasa. Wa minhum man yahbu habwan, di antara mereka ada yang merangkak. Wa minhum al-makhdush al-musallam, di antara mereka ada yang berjalan jatuh kemudian diseret atau mungkin diseret oleh kaitan yang ada bergantungan di kiri kanan jembatan tersebut, ya, dia terluka tapi selamat. Minhum al-mukardas finnar, di antara mereka ada orang yang diikat kedua tangan dan kakinya kemudian dilemparkan ke neraka wal iyazu billah. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi manusia yang seperti itu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menjelaskan sesuai dengan kondisi seseorang di dunia ini, dia beramal, beriman, melakukan ketaatan, bersegera mengikuti petunjuk, bersegera menerima kebenaran, dan bersegera untuk melakukan ketaatan, dan dia istiqomah ya terus di atas agama Allah sampai ajal menjemputnya. Maka demikian juga kondisinya di akhirat kelak. Mereka yang beriman akan memiliki cahaya yang menerangi jalan menuju surga. Adapun orang munafikin, kafirin, mulhidin, musyrikin, mereka tidak memiliki cahaya. Di awal langkah mereka beringin berjalan, ketika itu mereka dilemparkan ke dalam neraka wal iyazu billah. Tapi ahlul iman, cahaya iman, cahaya amal saleh, ketaatan di dunia, di akhirat akan menerangi perjalanan mereka. Perjalanan mereka di malam hari, di waktu fajar, di waktu subuh berjalan menuju rumah Allah dalam kegelapan,
dan itu akan menerangi perjalanan hidup mereka di akhirat kelak. Mereka akan berjalan, dan tidak sama juga cahaya keimanan, cahaya yang akan menerangi perjalanan setiap manusia untuk menuju surga, melewati sirat, sesuai dengan keimanan, sesuai dengan ketaatan, sesuai dengan amal soleh di dunia ini. Para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membentangkan di hadapan kita, telah menjelaskan kepada kita jalannya yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Ikutilah jalan tersebut. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain selain dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu jalan Allah? Al-Quran, hadis yang mencakup seluruh aspek agama, tauhid, keimanan, ibadah, akhlak, dan itu hanya ada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslim rahimakumullah. Siapapun yang berusaha untuk menelusuri atau mengamalkan Islam di dunia ini, tapi tidak mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Allah, jalan yang telah dijelaskan oleh Allah, jalan yang telah dibentangkan, yang telah dijelaskan rambu-rambunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia ingin masuk surga, tapi dia tidak mengikuti jalan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti jalannya para salafus saleh, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka tentu dia akan terkendala dalam mengikuti jalan kebenaran, bahkan dia akan tersesat di dunia ini, dan pasti akan berakibat akibat yang sangat berbahaya di akhirat kelak. Dia tentunya juga akan terjatuh ke dalam waliyazubillah neraka. Karena jalan yang ditempuh di dunia bukanlah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, siapapun yang Anda ikuti di dunia ini selain dari Rasul tidak akan bisa menyelamatkan. Bahkan Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah Azza wa Jalla, tapi penyebab utamanya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah siratul mustaqim, bagaimana digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau membaca wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bi la'allakum tadhakkarun. Itu yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapan para sahabat, kemudian menggaris satu garisan yang lurus. Beliau mengatakan hadza siratullah, inilah jalan Allah yang lurus, fattabi'u, ikutilah. Kemudian beliau menggaris juga di sisi kanan dan kiri jalan tersebut, jalan yang banyak, Kemudian beliau mengatakan hadhis subul, inilah jalan-jalan yang banyak yang menyimpang dari jalan Allah, wala tattabi'u, jangan ikuti. Naam. Dan di setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyuruh, mengajak manusia untuk masuk ke dalam kesesatan tersebut. Maka ikhwatal iman yang ingin selamatkan diri dari dunia ini untuk mengikuti jalan Rasulullah, apapun yang Anda ikuti, apapun organisasi yang Anda ikuti, ormas apapun yang Anda ikuti, lembaga apapun yang Anda ikuti, siapapun yang tokoh masyarakat Anda ikuti, tidak akan bisa menyelamatkan. Karena surga bukan di tangan mereka, keselamatan Anda bukan di tangan mereka, keselamatan Anda di tangan Allah. Tapi dengan sebab tatkala kita di dunia mengikuti jalan Allah, siratul mustaqim, Rasul mengatakan taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu annaha ila halik. Telah aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus, bersih, putih bersih, terang benderang, sehingga malamnya dan siangnya adalah sama. Tidak ada perbedaan. Begitu terangnya, begitu bersihnya, begitu jelasnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali celaka. Maka barang siapa yang ingin selamat di dalam melewati sirat, maka bergegaslah di dunia ini
untuk mengikuti agama Allah, meninggalkan berbagai penyimpangan pemikiran bid'ah khurafat, karena itu tidaklah agama Allah dan tidak akan bermanfaat. Semakin seseorang tenggelam dalam kebid'ahan, khurafat, penyimpangan, kemaksiatan, maka dia semakin jauh. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, di akhirat kelak, jembatan atau jalan yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam, itu di kiri kanannya memiliki kaitan-kaitan yang bergantungan. Dan jembatan tersebut sebagaimana kata Rasulullah SAW, adaqqu minas sya'ar wa ahaddu minas saib. Lebih tipis, lebih halus dari sehelai rambut. Wa ahaddu minas saib. Lebih tajam dari pedang. Naam. Wa dahdun mazillah. Jalan yang begitu licin, yang membuat orang tergelincir. Bisa kita bayangkan, tipis, tajam, dan juga licin. Jangankan jalan yang tipis, yang kecil, jalan yang biasa saja. Bila jalan tersebut licin, kita akan terjatuh. Ya, apalagi ada di kiri kanannya, ya, ranjau-ranjau. Itulah perumpamaan, gambaran, ya, bagi kita semua bahwa di sana ada pengait kaitan-kaitan yang bergantungan, al-kalalib, bisa dinamakan dengan al-kalalib, yang akan menyeret siapa saja yang berjalan. Maka di dunia ada juga ranjau-ranjau yang ada di kiri kanan jalan-jalan Allah, jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu syubhat dan syahwat. Barang siapa yang diseret oleh syubhat di dunia ini, begitu juga syahwat, maka dia juga akan diseret oleh, ya, kaitan-kaitan yang bergantungan di kiri kanan jembatan tersebut. Maka ada yang al-makhdus musallam, dia diseret oleh kaitan tersebut, kemudian tapi juga selamat. Dan tapi ada orang-orang yang tidak bisa selamat karena tidak ada amalannya, karena kemaksiatannya lebih banyak, ya. Dan seperti seorang yang diikat kedua tangannya, ya, kedua tangan dan kakinya, kemudian dilemparkan ke dalam suatu tempat. Wal iyazu billah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ikhwatal iman, berpikirlah, gunakan akal yang sehat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi tugasnya hanya menyampaikan risalah, menjelaskan jalan yang lurus, itu tugasnya. Dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Dia tidak bisa menyelamatkan karib kerabatnya, suku kabilahnya. Tidak bisa. Dia tidak bisa menyelamatkan Fatimah anaknya. Dan tidak bisa menyelamatkan seorang. Dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Kalau aku mengetahui perkara yang gaib, tentu aku akan banyak mendapatkan kebaikan. Tentu tidak akan ada kejahatan yang bisa menimpa diriku. Terbukti, beliau di waktu peperangan Uhud terluka sallallahu alaihi wasallam. Sampai diisukan beliau telah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kita cari? Siapapun yang kita kultuskan di dunia ini, ya, dan mengikutinya, bukan mengikuti agama Allah, maka semua mereka tidak akan bisa menyelamatkan. Selamatkan diri Anda dari sekarang, wahai kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tinggalkan fanatisme, ya. Tinggalkan perkara-perkara yang bid'ah, perkara khurafat. Itu bukan agama Allah, ya. Tinggalkan fanatisme pada kelompok tertentu. Ikuti jalan Allah, siratul mustaqim, jelas. Di depan Anda Al-Quran, sunnah Nabi, akidah yang benar, ya. Itu yang harus menjadi kewajiban kita. Maka sebelum datang penyesalan tersebut, maka bergegaslah. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kata beliau, falyanzuril abdu sayrahu ala hadha as-sirat min sayrihi ala hadha hadwa al-quddati bil-quddah. Jazaan wifaq. Hendaklah setiap hamba masing-masing memperhatikan perjalanan dia, ya, di atas as-sirat, di atas jalan ini, ya, atau juga jalan di akhirat kelak, ya.
persis sama. Sesuai dengan perjalanan di dunia, bergegas, bersegera, datang perintah Allah, dia bersegera menunaikannya. Datang larangan, dia bersegera meninggalkannya. Ya. Datang kebenaran, dia bersegera mengikutinya. Tampak hadapannya kebatilan, dia bersegera menyingkirkan dan menjauhkannya, meninggalkannya. Dia hanya ya mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah dan agama Allah, maka begitu juga di akhirat dia akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sama. Jazaan wifaqa. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'mal. Bukankah kalian akan diberi balasan ya kali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan? Ikhwatal iman. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana faktanya bahwa orang-orang yang menyimpang dari jalan Shiratal Mustaqim sungguh sangat banyak. Yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim lebih banyak dari yang berjalan istiqamah di atas Shiratal Mustaqim. Maka secara psikologis, seorang yang berjalan sementara mayoritas menyelisihi, dia berjalan suatu jalan tapi mayoritas manusia menyimpang mengikuti jalan yang lain. Kemudian syaitan menghiasi ya jalan-jalan kebatilan tadi. Maka banyak yang tertipu. Ya. Banyak yang tertipu, ya banyak yang terpedaya. Maka tatkala orang yang istiqamah berjalan di atas Shiratal Mustaqim melihat kesendirian atau minoritas yang mengikutinya, hanya segelintir orang yang mengikutinya, pasti secara psikologis dia akan merasakan keterasingan, ya, kekhawatiran. Nah, dan ini adalah tantangan dalam hidup kita. Ya. Akan tapi kata beliau, agar kita selalu istiqamah dan mendapatkan sesuatu yang selalu menghibur diri kita dan menanamkan keyakinan keistiqaman dalam hati kita, maka hendaklah kita melihat, memperhatikan siapa yang akan menjadi teman kita tatkala kita berada di atas Shiratal Mustaqim. Ya. Maka tatkala kita merasakan keterasingan tersebut, fakta dalam hidup, tatkala seorang ingin mendapatkan atau telah mendapatkan hidayah, dia kenal kepada sunnah Nabi, kepada tauhid, ingin mengamalkan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, ingin melaksanakan syariat Islam, berbagai rintangan, hambatan, bahkan mayoritas memusuhi. Ya, memusuhi baik dari keluarga atau tetangga atau masyarakat dengan menyematkan kepadanya berbagai ya, tuduhan-tuduhan yang tiada landasannya dan tiada ya sumber kebenarannya sama sekali. Semua kepalsuan, kebohongan, ya tuduhan yang begitu batil. Ya. Lalu secara psikologis kita manusia pasti memiliki perasaan khawatir, dikucilkan, ya, dihina, dicaci, berolok-olok dan seterusnya. Maka tatkala kita mendapatkan tantangan, ya, di dalam mengikuti kebenaran dari berbagai ya komunitas yang ada di sekitar kita, maka apa yang harus kita ingat agar kita selalu ya berada di atas jalan tersebut, tidak tertipu dan terpedaya, ya. Kata beliau, maka hendaklah ya seorang ya memperhatikan, melihat siapa yang menjadi teman kita tatkala istiqamah di atas Shiratal Mustaqim. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka tatkala kondisi seperti itu menyertai diri setiap manusia, maka nabbaha Allah 'ala ar-rafiqi fi hadzal tariq. Allah memberikan penjelasan siapa yang menjadi teman kita, pendamping kita dalam berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Mayyuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah." Dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang akan menjadi teman kita? Dan bila kita memiliki teman dalam perjalanan, maka akan ya hilang kekhawatiran tadi. Kita menikmati perjalanan tadi. Kendati banyak yang memusuhi, banyak rintangan dan hambatan, tapi ada teman dalam perjalanan. Sama. Dalam mengikuti agama ini begitu juga.
Dalam perjalanan dalam urusan dunia kita begitu juga. Perjalanan dalam kesendirian itu hal yang sangat menakutkan. Sendirian. Tapi bila kita bersama, ada yang menemani, kita akan terhibur. Kendati panjang perjalanan, capek, letih itu akan hilang. Ada yang menghibur. Ada tempat kita berkomunikasi. Tapi perjalanan dalam kesendirian sungguh menakutkan. Sama halnya. Perjalanan dalam hidup menempuh, mengikuti, menelusuri petunjuk dan kebenaran untuk mencari hidayah tersebut juga membutuhkan teman. Sementara kebanyakan manusia, mayoritas manusia menyelisih kebenaran tadi. Ini faktanya. Ya. Berapa jumlah penduduk dunia di zaman sekarang ini? Maka mayoritas mereka berada dalam kesesatan dan kekufuran. Segelintir yang mendapat hidayah. Segelintir dari mereka yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas manusia di permukaan bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sebagai bukti bahwa mayoritas manusia dalam keadaan sesat. Dalam kesesatan, kekufuran, wal-iyazu billah. Maka tatkala kita berusaha ingin istiqamah, tatkala kita berusaha ingin betul-betul kokoh dalam mengikuti kebenaran, petunjuk, siratul mustaqim, maka kita membutuhkan teman. Ya. Untuk sebagai penghibur diri. Nah, begitu kita mendapatkan berbagai rintangan dan hambatan, kita ingat ya pada mereka. Dan itulah yang menghibur diri kita. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mayyuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang yang berjalan atas siratul mustaqim. Mayyuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka adalah bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Allah karuniakan nikmat hidayah kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur dalam keimanannya. Was-syuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang saleh. Para nabi, orang siddiqin, para syuhada, orang saleh. 4. Teman perjalanan dalam menelusuri jalan kebenaran. Menelusuri siratal mustaqim. Itu yang akan mendampingi kita. Maka jangan bersedih. Akhil iman, saudara seiman dan seakidah. Ya, para pemirsa, para pendengar. Naam, itu akan mendampingi kita. Bila kita berjalan siratal mustaqim, maka jangan bersedih. Para pendamping kita, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mereka lah, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman yang terbaik, pendamping hidup yang terbaik. Maka selama Anda berada di atas agama Allah, di atas petunjuk Rasul, jangan bersedih. Ya, jangan bersedih. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan sirat dalam doa yang kita ucapkan di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan tersebut dinisbatkan kepada orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena mereka lah yang menelusuri jalan tersebut. Nah, itu jalan Allah. Tapi Allah nisbatkan kepada mereka. Karena mereka lah yang menelusuri. Mereka yang setia berjalan di atas jalan tersebut. Dan ini kemuliaan bagi mereka. Allah nisbatkan jalan tersebut. Nah, agar tatkala seorang yang berjalan, bila mengetahui ternyata yang berjalan bukan saya sendirian. Ada orang yang lebih mulia dari saya. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, orang-orang saleh. Itulah teman dalam perjalanan. Maka tidak ada keterasingan yang sesungguhnya karena Allah bersama seorang tersebut. Orang-orang saleh bersama mereka. Para nabi bersama mereka. Kan mereka telah menelusuri jalan tersebut. Orang siddiqin dan orang syuhada, para syuhada. Ya. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita bersedih. Ya. Tatkala banyak dari umat manusia menyelisih jalan kebenaran tadi. Tatkala banyak dari mereka yang menyimpang dari jalan kebenaran tadi. Karena sesungguhnya yang setia, yang jujur dalam menelusuri jalan kebaikan adalah minoritas dari umat manusia.
Karena kebenaran tidaklah diukur dengan mayoritas, tapi kebenaran diukur, dinilai ya dengan kecocokan perkataan dan perbuatan dengan kebenaran. Beliau Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan salah seorang ulama salaf yang perlu menjadi ya bahan atau renungan kita, dan juga yang menjadi ya bekal perjalanan di kehidupan dunia ini. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, ya, jika tidak salah ini perkataan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Kata beliau, "Alaika bi tariqil haqq." Ikutilah jalan kebenaran. "Wala tastawhish li qillati salik." Jangan pernah engkau merasa khawatir dengan sedikitnya, karena sedikitnya orang yang menelusuri jalan kebenaran tadi. Ikuti jalan kebenaran. Shiratal mustaqim. Ikuti. Jangan pernah merasa khawatir, bersedih dengan sedikitnya orang-orang yang menelusuri dan mengikuti jalan kebenaran. Jangan pernah bersedih. Mungkin Anda yang sendirian. Ya, yang lain memusuhi, keluarga memusuhi, tetangga memusuhi, masyarakat memusuhi. Tapi Anda berjalan di atas shiratal mustaqim, jangan bersedih. Ya. Jangan bersedih. Liqillatis salikin. Jangan merasa khawatir dengan sedikitnya yang berjalan. Naam. Wa iyyaka wa tariqal batil. Tinggalkan, waspada, hati-hati. Tinggalkan jalan kebatilan. Wala taghtar bi kathratil halikin. Jangan terpedaya. Jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang celaka dan binasa. Subhanallah. Luar biasa nasihat seorang ulama salaf. Itu Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Saya ulangi. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, "Alaika bi tariqil haqq." Ikuti jalan kebenaran. Wala tastawhish bi qillatis salik. Jangan pernah Anda merasa khawatir, bersedih, cemas, pesimis tatkala berjalan dengan sedikitnya teman yang mendampingi perjalanan tersebut. Jangan pernah bersedih. Ya, jangan pernah bersedih. Allah ma'ak, Allah bersama. Para anbiya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, mereka yang pendamping hidup kita. Bagaimana kita membaca kehidupan mereka, maka akan terhibur kita. Menanamkan nilai-nilai optimisme dalam hidup. Jangan pesimis. Itulah sunnatullah. Semakin kita berpegang teguh dengan kebenaran, maka semakin banyak rintangan dan hambatan. Maka jangan pernah kita bersedih, jangan pernah khawatir, jangan pernah pesimis. Liqillatis salikin. Dan itulah sunnatullah. Kita melihat sejarah para nabi, kehidupan para nabi, kisah para nabi. Siapa yang mengikuti mereka? Hanya sedikit. Kebanyakan umat manusia menentang mereka, kufur kepada Allah sampai detik ini. Nah, maka dalam sebagian hadis disebutkan perumpamaan umat ini yang berpegang teguh kebenaran dibandingkan umat manusia di permukaan bumi ini seperti sehelai lambut yang hitam di tubuh atau di badan seekor banteng yang putih. Perbandingannya satu dibandingkan sekian banyak ya rambut yang hitam. Itulah perumpamaannya. Maka jangan bersedih. Dan juga jangan terpedaya. Jangan tertipu. Ya. Dengan banyaknya orang mengikuti kebatilan. Maka tinggalkan jalan kebatilan dan jangan tertipu, jangan terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang celaka karena telah menerus mengikuti jalan kebatilan. Oleh karena itu, ya, dalam mengikuti kebenaran shiratal mustaqim, kita harus memiliki sifat kesabaran yang tinggi, ekstra sabar. Bukan sabar-sabar yang biasa. Ya, isbiru wa sabiru. Sabar dan terus tingkatkan kesabaran dan terus continue dalam kesabaran. Nah, maka kata beliau, wa kullama istawhashta fi tafarrudika fanzur ila ar-rafiqis sabiq. Setiap Anda merasakan keterasingan, kekhawatiran, kecemasan, ya, dalam berjalan, dalam kesendirian, mengikuti jalan yang benar, maka perhatikanlah. Ya, teman yang telah disebutkan tadi. Siapa mereka? Para nabi.
para siddiqin, syuhada dan salihin. Wahris 'ala lihaqi, biar bersungguh-sungguh untuk mengikuti mereka. Wa ghuddat taraf amman siwa. Tutup matamu dari selain mereka. Enggak perlu dihiraukan, karena mereka tidak akan bisa membinasakan Anda. Karena mereka tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan Ibnu Abbas, "Annal umma wa'lam annal umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Jika manusia semua berkumpul, bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan bagi dirimu, hai Ibnu Abbas, tidak mampu mereka lakukan kecuali apa yang telah Allah tuliskan, telah takdirkan, Allah tentukan untuk kamu dapatkan, untuk dirimu. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Jika manusia juga bersatu padu untuk memberikan atau mendatangkan satu kemudaratan bagi dirimu, mereka tidak mampu melakukannya kecuali apa yang telah Allah takdirkan akan menimpa dirimu. Pena penulis takdir telah kering tintanya dan lembaran telah digulung. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ini akidah yang akan membuat kita selalu kokoh dan teguh dalam perjalanan menelusuri siratal mustaqim. Kenapa demikian? Kenapa kita menutup mata dari mereka? Jangan dihiraukan, jangan dipedulikan. Ya, fa innahum lan yughnu anka minallahi syai'. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan Anda di sisi Allah. Enggak bisa. Nabi enggak bisa menyelamatkan anaknya Fatimah. Ya. Enggak bisa menyelamatkan anaknya bibinya Sofia. Tidak bisa menyelamatkan pamannya Abu Talib. Enggak bisa menyelamatkan kabilah dan sukunya Quraisy, Bani Hashim, enggak bisa. La ugni ankum minallahi syai'a. Beliau mengatakan la ugni ankum minallahi syai'a. Maka yang bisa menyelamatkan kita Allah. Tapi kita harus menelusuri jalan-jalan keselamatan. Apa itu? Siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Al-Quran, sunnah, man salafus salih, sahabat Abu Bakar, Umar, dalam akidah, dalam ibadah, akhlak. Nah, bukan ya ajaran-ajaran, pemikiran, pemahaman yang disemat kepada Islam zaman sekarang ini. Mengatasnamakan Islam, tapi Islam berlepas diri dari ajaran tersebut. Baik itu diikuti kelompok tertentu, ormas tertentu, jamaah tertentu, individu tertentu. La, itu bukan Islam. Islam maqala Allah wa qala Rasul. Ajaran Islam yang siratal mustaqim, qala Allah wa qala Rasul wa ma kana alaihi sahabah. Itulah jalan yang lurus. Itulah yang wajib kita ikuti. Wajib untuk kita ikuti karena kita selalu memohon kepada ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Satu hal yang sangat menyedihkan dan sikap perilaku yang kontradiktif. Memohon hidayah kepada Allah tapi tidak menelusuri jalan hidayah. Dia memohon hidayah kepada Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu muwaffiq ila hadi ila sawa'is sabil. Berdoa kepada Allah. Ya, Allahu hadi. Ya, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa. Tapi ternyata jalan hidayah tidak diikuti. Ini hal yang sangat menyedihkan. Bagaimana akan mendapatkan hidayah sementara jalan yang akan membawa kepada hidayah tidak diikuti? Tidak belajar ilmu agama, tidak mengamalkan, tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mentauhidkan Allah, tidak belajar tentang masalah keimanan dan akidah. Bagaimana akan mendapatkan hidayah? Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, idza sahu bika fi tariqi sirika fala taltafilah. Kalau mereka menteriakin kamu dalam berjalan, ya berolok-olok dan juga menghina, jangan hiraukan mereka, jangan berpaling pada mereka. Fa innaka ma taltafatta ilaihim akhadhu. Tatkala kita menghiraukan, ya, mendengar suara-suara yang seperti itu, maka mereka akan menggiringmu pada jalan kebatilan tersebut. Ingat, fa innahum, sungguhnya manusia tidak akan bisa menyelamatkan kita, ya, dari azab Allah, tidak akan bisa menyelamatkan dari api neraka. Maka ilzamat tariq, berpegang teguhlah dengan agama Allah sebagaimana kata Rasulullah, alaikum bisunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ikuti sunnahku, kata Nabi, itu sunnah para khulafa rasyidin, kemudian berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut seperti Anda
menggigit sesuatu dan menggigit geraham. Sebagai kinayah bagaimana kuatnya kita berpegang teguh dengan sunnah, apalagi di zaman sekarang ini. Maka petunjuk yang terdapat dalam firman Allah, terkandung firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, mencakup penjelasan, taufik dan hidayah, kemudian juga petunjuk untuk berjalan di atas siratal mustaqim di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua di dunia ini untuk berjalan di atas agama Allah yang lurus, agama Islam yang benar, bukan agama Islam yang telah banyak dinodai dan berbagai pemikiran, tradisi setempat dan pemahaman individu dan kelompok tertentu, tapi agama yang qala Allah wa qala Rasul dan yang diikuti kaum muhajirin wal ansar yang telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal, dan tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan, sempurna dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya. Itulah kewajiban kita untuk belajar, mempelajari, mengetahui hal itu, belajar. Ya, cukup hanya berpangku tangan, belajar bersungguh-sungguh mengetahuinya. Dan tujuannya untuk mengikuti kebenaran, bukan mengikuti kelompok tertentu, bukan mengikuti tokoh tertentu, bukan mengikuti individu tertentu, tapi mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والعالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.